Temen orang belum, terus bikinnya asik terus aja pokoknya. Mau dia mau join kayak enggak, bodoh penting teman terus ya. Dia mau apa kirim, buka website, terus segala macam, enjoy. Kalau dia aja gimana Mar? Ya udah, apa-apa dong ya. Terserah dia dong. Gitu. Kalau terus ya. Oke. Sampai sini, oke, ada pertanyaan? Nikah. Kalau misalkan berdua kali call up terus Iya. kita telepon nggak diangkat, Iya. SMS nggak dibalas. Udah coba pakai nomor lain dong? Iya, bagus. Nomor lain. Ya, karena kalau udah begitu biasanya menghindar ya. Nah, kita coba pakai nomor lain. Saya baru ya terjadi hari ini ya. Satu orang bilang, Pak, saya siap transfer Rabu atau Kamis. Oke. Rabu ditelepon. Kamis ditelepon. Oh, mungkin Rabu Kamis depan kali ya. Sabtu saya telepon lagi, Minggu telepon lagi, Senin kosong aku. Kamu telepon lagi, tak dipeluk gitu. Apa gunanya mau speed of silence? Ya, speed of silence. Wih, bapak itu keinget gitu. Ibarat muka datuk berubah jadi bapak itu. Ya kan? Oh iya ini tuh. Gak diangkat lagi kan? Ambil tablet aku tuh yang tap. Nelfon pakai tap nyebelin ya? Lu pernah nggak nelfon pakai tap? Pencet 2 detik. 2 detik. Saya telepon, langsung angkat. Pak Mario, saya kemarin Anda telepon saya di hutan, Pak. Dia emang di hutan. Emang kerja di hutan, dia nggak bohongin saya. Ya kan? Saya di hutan, Pak. Oh gitu, kalau saya telepon, saya angkat pasti mati. Oh gitu ya. Oke Pak, tenang aja Pak, nanti pokoknya saya nyampe Jakarta, kita ngobrol lagi, saya mau nanti. Tahun apa Pak? Oh sekian. Oh ya, oke Pak. Seneng ya. Udah berapa minggu ya? Ada kali hampir 3 minggu. Gitu. Follow up tuh paling kesel ya kalau orang bilang saya mau bayar Pak, nggak jadi, pernah? Iya. Hah? Sering. Mendingan lu udah bilang, wah masih bilang malu. Ada ya? Nah, cuma kan ya terserah orang dong ya. Anda pernah nggak bilang Pak nanti saya balik lagi beli ya? Iya dong. Karma kan Anda sering gitu di Mangga 2. Makanya terjadi ya. Karma. Nah, jadi teman-teman kalau ngomongin apa sih saya? Karma. Iya, Mangga 2 ya. Nah, jadi kalau misalnya orang nggak jadi apa? Nggak jadi bayar gitu ya. Ya teorinya positive thinking ya kan. Teori, kenapa sih teori susah emang? Tapi mau nggak mau ya. Jadi otak saya cuma bilang nolakkan tuh biasa. Karena gini ya teman-teman. Saya pernah ditawarin mobil. Waktu itu saya mau beli mobil Pajero. Mbak, pokoknya kasih saya harga terbaik dan bonus terbanyak, saya akan ambil yang terbanyak. Cara saya nawar cuma begitu. Ada satu yang dari Pluit, Pak, nawar kita ini Pak, bonusnya ini. Saya bilang saya nggak mau. Kok diskonmu kekecilan? Toko lain kasih saya segini. Oke Pak, saya usahain lagi Pak. Telepon lagi. Pak, sudah ngomong sama bos Pak, segini Pak, tambah dikit diskon. Gue bilangin segitu, gue dapat lebih gede, gue bilang gitu. Lu ngasih gue segitu ya, gue nggak bisa beli sama lu lah. Gue udah bilang, lu usahain dong. Iya Pak. Akhirnya tetap lebih kecil, tapi dia terus telepon saya, itu yang saya tahu. Tapi saya nggak beli sama dia. Jadi lah diskonnya lebih kecil. Tapi ada satu yang di Kemayoran, marketingnya bagus. Pertama dia cantik. Oh itu penting. Nah, saya serius. Saya sangat serius. Oke, dia gini loh, marketing yang di daerah itu loh,
Jelambar, buset, wujudnya kayak rumah duka. Parah banget. Nggak dandan, nggak. Nanya aja udah males. Mbak, harganya berapa, Mbak? Tapi yang di Kemayoran, buset, begitu diset, wangi. Pak, ini Pak, kita ada ini. Oke, gitu kan. Bapak, ambil ya sama saya gitu. Oke, boleh. Yang penting kasih saya diskon yang terbaik. Oke Pak, toko kemarin yang lain kasih Bapak berapa? Saya bilang sekian. Oh gitu Pak, wah, itu udah tinggi ya Pak ya. Ya terserah kamu. Ya kan? Udah nanya. Besok, Pak, saya rayu-rayu bos saya Pak, dapet Pak 2 juta di atas yang saya ngomong. Kaget dong, gua aja kaget, orang gua mau speak doang. Gua mau dapet diskon, gua speak doang. Tapi dia kasih saya lebih tinggi lagi, gila nggak? Itu pasti potong komisi gitu, jamin. Tapi seorang marketing yang baik adalah yang memberikan terbaik untuk customer. Definitely saya beli. Ya, sama dia nggak bisa kabur lagi. Saya cari di banyak toko nggak dapat. Sama di QNet. Banyak, cukup banyak orang yang dulunya main jaringan. Dia nggak mau join di jaringan itu dia nggak mau. Tapi di saya dia mau. Saya tanya kenapa. Sebagian besar jawabnya adalah karena yang nawarin usaha ini adalah lu yo. Dan gue lihat penjelasan lu beda, pendekatan lu beda, lu nggak jelekin yang lain, gitu ya. Lu menguasai, lu nggak ngocok-ngocokin orang, tapi lebih ke ngasih solusi, gitu ya. Oke, marketing yang baik, ya mesti begitu. Saya masih belajar juga. Oke, jelas ya. Oke. Sekarang mari kita sampai sini sekarang oke nggak? Dapat sesuatu? Seru ngantuk? Seru. Lanjut. Nah sekarang mari kita nah sekarang saya mau sharing karena ini tanggal 9 kan sebentar lagi ya. Nah saya mau sharing, biasanya saya closing orang gimana, oke? Setelah presentasi selesai ya, kan bikin lingkaran tuh. Nih ya, Anda bikin lingkaran apa belah ketupat? Lingkaran kan? Oke. Kan Anda bikin lingkaran kan? Hah? Belajar pinjam. Kabung. Kabung isu. Oke. Nah, kan bikin lingkaran. Nah, apa yang kita ngomongin di lingkaran? Gitu kan? Oke, Anda di sini kan udah sering lihat Dr. Cita, Dr. Sumanto, Dr. Melia, Randika, Dr. Ferry, Cynthia, ya kan? Mungkin Pak Hendra ya. Anda pasti belajar banyak. Oke, Oswald, Carla, Novel ya. Nah, jadi cuman kalau boleh saya mau sharing cara saya. Oke, saya mau sharing cara saya ya. Siap? Siap. Jadi cara saya, begitu saya selesai dari presentasi, sebelum presentasi sudah lihat aspek saya di mana aja. Satu. Saya selalu berbrosur, formulir, sudah kok. Dan terserah, starter kit, saya selalu pakai starter kit. Tablet saya sudah jauh starter kit. Oke, langsung saya rangkul dengan senyum lebar dan saya sungguh-sungguh ya, yang saya buat-buat. Duduk ngobrol dan bikin menyenangkan gitu, ngerti nggak? Oke, saya lihat banyak orang yang pada saat menggiring orang ke lingkaran kayak anjing lagi giring domba, ngerti nggak? Mukanya tegang, takut, serem, ya kan? Udah suasananya mau menggurui, gue orang yang di dalam lingkaran udah siap digurui. Enggak, saya enggak. Datangnya asik, ini gimana? Asik kan? Saya enggak, biasa orang. Sebenarnya kan mungkin ada yang lupa, ada yang bingung, tanya aja. Ya. Jadi dia benteng pertahanannya turun gitu. Saat saya senyum, saat saya menyenangkan, bercanda, itu menurunkan benteng pertahanan dia.
Walaupun saya ngomongin serius, tapi kan bukan berarti pembawaan saya harus menyeramkan. Ya. Serius dan menyeramkan itu beda. Oke? Jadi kalau misalnya kita buat lingkaran terus kesannya itu udah menyeramkan, itu benteng pertahanan prospek sangat tinggi. Oke, Anda ngomong apa itu susah deh. Tapi kalau kita bikin suasana enak, nyaman, santai, oke. Tapi kita perhatian ya dengerin yang ngomong. Setiap objection kita hormatin. Oke, kalau saya dulu nggak. Saya dulu kalau ada orang objection, nah goblok nih mulai nih, dalam hati nih. Goblok salah pikir. Nggak boleh. Jadi kalau orang bilang punya modal gini, dengerin dulu. Oke, salahnya di sini nih, nanti gue benerin. Oke, ngerti nggak? Kayak dokter ketemu pasien boleh salah nggak? Boleh, dia ngerti kok. Bisa sebagai dokter apa? Benerin dengan sopan kan? Nggak boleh guruin, nggak boleh marah-marahin orang, dan harus sabar. Jangan underestimate, ini cewek mukanya jelek, bodoh nih kayaknya. Dalam hati kayak gitu kan, jadinya apa? Yang keluar tuh jadi nggak, Anda jadi tidak mempercayai dia. Gitu. Mungkin kita jadi nggak mempercayai bahwa dia bisa sukses di sini. Sudah underestimate dulu, gitu. Ya. Oke. Nah, jadi tahap pertama adalah lingkaran itu saya bikin menyenangkan, senyum, ketawa, santai, dan wajar kalau mereka bertanya. Bangku ya. Kita langsung aja deh. Tanya ya. Kan udah nih. Tadi kalau dari bikin lagi itu biarin, dia punya hak untuk begitu. Kita nggak boleh. Nggak boleh, dia punya hak. Dia punya hak. Itu tes. Itu kadang orang suka ngetes kita. Digituin, kitanya panas nggak? Kitanya stres nggak? Tapi kalau kita terus tenang, santai, dia jadi respect gitu. Lu sabar juga ngadepin gue. Banyak orang Jakarta suka ngetes orang. Ya. Ya mungkin. Nah udah kan? Nah terus biasa, oke ada pertanyaan. Nah, biasanya saya gitu. Ada pertanyaan, Pak, nggak apa-apa tanya. Ya namanya kan mau baru dengar sekali, mungkin ada bingung. Oke Pak, silakan Pak, mau tanya apa? Nah kalau kitanya udah seremin, orang malas tanya. Tapi kalau kita bikinnya asik, orang tanya. Biarin, makin banyak tanya makin bagus. Wah Pak, kemarin saya mau nanya Pak soal ini Pak. Ini kan mirip MLM. Gimana Pak ya? Kita jalaninnya, saya nggak mau lagi Pak MLM. Oh, dan jadi saat orang apapun objectionnya, oke, saat kita tenang ya dan menganggap itu hal yang wajar dan nanya kayak gitu, otomatis kita jawab pun jadi menenangkan si prospek. Tapi kalau kita, waduh, inilah lagi pertanyaannya capek bener. Kenapa sih nih orang mikir kayak gitu? Salah, nggak boleh dong mikir kayak gitu. Di sana dalam hati, dalam pikiran kita, udah jadinya perang nanti debat. Oke. Saya kasih tahu langkah-langkahnya dulu. Jadi nomor 1, biasanya saya suka tanya, Pak, tanya apa? Orang nanya kan, biarin dia nanya. Oke. Nah, terus misalnya di lingkaran ada 4 orang nih. Yang kelihatannya payah 2, yang bagus 2. Oke, apa yang Anda lakukan? Ada 2 orang yang negatif kayaknya negatif nih. 2 lagi negatif positif. Apa yang Anda lakukan? positif. Fokus hanya sama yang positif. Kalau saya dulu enggak. Jadi ini positif udah pasti join. Saya ngomongin negatif. Waduh, yang positif jadi negatif lama-lama karena saya terus berdebat. Gak apa-apa, saya ngomong ke yang positif dulu sampai dia isi form, bayar. Nah yang 2 itu mungkin saat itu enggak, tapi saya follow up lain kali. Kalau saya gitu ya. Nah, abis tanya, kan saya akhirnya handling objection. Nah ini yang saya mau bahas.
Handling objection adalah mengatasi keraguan prospek. Keraguan. Saya nggak suka ngomong keberatan, oke? Karena saya berat. Keberatan negatif. Keraguan menurut saya lebih positif. Setiap orang berhak untuk ragu. Siapa yang orangnya ragu-ragu di sini? Yang lain nggak ragu-ragu? Ragu dong, Bohong. kadang-kadang. Satu ruangan tukang ragu semua. Kadang-kadang. Kalau anda nggak jarang ragu, udah kayak Pak Hendra. Itu jarang ragu tuh, ya kan? Nah, jadi kalau keraguan itu normal, berarti semakin banyak keraguan semakin bagus. Berarti dia open. Nah justru kalau dia nggak ada keraguan, itu yang bahaya. Berarti dia menyembunyikan. Ya. Nah apa sih keraguan orang biasanya? Apa? Modal. Pak punya modal. Meragukan, jadi tidak pede ya. Apalagi Sistem. Nggak bisa jual. MLM, apalagi waktu, apalagi oh, itu nggak boleh. Cocok buat saya. Nggak cocok buat saya. Apa? Cara bayar perusahaan? Di mana? Oh, perusahaan dapat untung dari mana? Ya. Lagi? Bukan bidang saya. Apa lagi? Dia suka ngajak orang. Nggak suka ajak orang, Cari-cari orang. Cari-cari orang. cari-cari orang. Lagi? Tidak bisa Tidak bisa jualan. jualan. Apa lagi? Ini jadi Actionnya hati. bukan- Anda harus melampiaskannya, oke? Anda sulit-sulit kan? Cerita hati. Ayo, keluarkan saja. Ayo. Apa lagi? Passionnya bukan di sana. Bukan Cocok. bidangnya, bukan bidangnya. Apa lagi? Sibuk. Nggak ada waktu. Cari-cari perkara ya. Apa lagi? Bukan bidangnya. Apa lagi? Yang ngomong 2 kali. Setelah sini ya. Sugesti. Apa lagi? Hah? Biodisnya sugesti. Biodisnya sugesti. Komisi nggak tetap. Oh, komisi nggak salah keluar. Penghasilannya nggak tetap penghasilan. Ganggu. Takut bisnis nggak jalan. Bisa jualan lah ya. Takut nggak jalan bisnisnya. Takut nggak jalan. Nggak dikasih pacar. Mau nggak dikasih pacar, cari lagi. Kan nggak dikasih pacar, nggak ada yang ngasih kan? Jadi cari. Apa lagi? Ya pacar orang tua mirip lah ya. Intinya Mirip. sepakat tuh. Ikut? Penipuan. Oke. Oh, Ini udah dendis juga. jadi kalau saya pikir-pikir dulu Pak langsung pikir. Yang lagi? Udah? 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 Udah ya? Oke, nah kesimpulannya kawan-kawan, untuk bisa menjawab ini apa yang dibutuhkan? Pengetahuan. Pengetahuan. Betul nggak? Betul. Jadi semua networker hebat, semua penjual hebat harus menguasai produknya, bisnisnya, perusahaannya, dan bahkan menguasai kompetitor lain. Nah jika Anda cuma mau ketemu orang, tapi tidak mau belajar, ya nggak ada sign up. Gitu loh, ngerti nggak maksud saya? Saya dulu, yang saya bersyukur pada diri saya teman-teman ya, saya penuh dengan kekurangan orangnya ya. Tapi saya selalu sadar
saya harus belajar. Itu yang saya beruntung. Mungkin itu salah satu kekuatan saya. Walaupun upline saat saya konsul, upline bilang, Mario, lu tuh udah bagus. Saya nggak terima dia ngomong saya bagus. Saya nggak terima. Saya merasa kalau saya bagus harusnya sign up lebih banyak. Kalau saya bagus harusnya tim saya lebih besar. Ngerti nggak? Nah jadi kalau belum, berarti saya masih banyak yang harus saya pelajari. Jadi terus terang, sehebat-hebatnya upline saya, tetap kan yang diajarin nggak begitu beda jauh. Jadi saya juga banyak belajar dari pihak lain yang nyambung ya, jangan belajar enggak. Jadi misalnya kalau teman saya punya audiobook Tung Desem, saya minta. Buku baru saya beli, baca. Oke, nah mungkin teman-teman ya banyak pemimpin di sini yang relatif lebih banyak menunggu ya, menunggu ilmu dari upline, jelas gak? Oke, saya jamin Anda tidak akan maju begitu. Tidak akan. Bukan upline kita salah, bodoh, enggak. Sekarang pertanyaan saya, Bu Sintia masih baca nggak? Dr. Ferry masih baca nggak? Pak Hendra aja masih baca sampai sekarang, masih belajar. Terus, itu kenapa setiap mereka training, mau bikin tiap hari, kalau bisa sehari 3 kali, nggak habis-habis topiknya. Nah, jadi kalau Anda ingin nanti bikin e-circle Anda selalu rutin, ada training rutin, ngomong sama prospek nyambung, ya nggak? Ditanya apa tahu. Berarti harus banyak baca, banyak belajar gitu loh. Jangan pasrah hanya oleh ilmu dari upline. Jangan. Tanya adik saya suka baca nggak? Man, siapa yang suruh saya baca? Bukan gua. Bukan gua. Ya. Saat saya beli buku, apa Hendra suruh saya beli buku? Datuk. Sadar sendiri. Pak Hendra bilang, Mario nggak usah baca. Sebelumnya Pak Hendra udah banyak baca, dari muda udah baca. Jadi kalau saya ingin seperti Pak Hendra, saya banyak baca. Dulu, saya ingat banget, saya nggak bisa marketing kan. Jadi dulu tim saya, tim Kumbaya, jelas. Kumbaya, kumpul, hahaha, Kumbaya. Gak ada masuk baru emang ya. Kumpul terus, kompak. Kita adalah tim terkompak di dunia. Tidak boleh ada yang masuk lagi. Kita doang. Kompak. Ya kan? Saling menghibur kan. Masalah apa? Hibur. Udah kayak psikologi ya. Psikiater. Saya psikiater. Nah, terus saya sadar. Apa tim kita gak sadar-sadar? NBD udah nonton. Pitfall, activity, ya kan? Ini gagal terus. Bentar lagi lompat dari 8th floor, ngerti nggak? Parah loh. Aduh, Vicon UD, waktu itu UD kan yang mau Vicon ya? Saya udah Vicon. Ya apa? Lalu saya mulai gitu kan, saya tahu, ada event the fee. Saya bayar mahal banget. Saya bayar training camp pertama saya bukan dari A-Team. Karena pas A-Team bikin camp, saya lagi berenang. Saya pernah sempat jatuh. Gak bagus. Jadi saat Devi bikin camp, waktu itu bayar 400 US. Training Malaysia. Saya ingat banget, September, Mei Juni Vicon di Penang udah habis berapa? September anniversary ke-10 saya itu ajak Osmo juga berangkat KL, pulang baru asik nih, semangat kan, baru dapat komisi langsung change training Malaysia 800 US semua itu habis lagi. Orang tua saya pusing, ada duit habis. Terus kapan mau kumpulin duit? Saya bilang, Mah, ini investasi mah. Kalau saya nggak berubah-berubah, jadi saya nggak gede. Iya itu saya bayar 800 juta. Saya
training bro, gila teman-teman international training tuh beda suasana. Beda sekali. Ya, Dewi, ISB beda kan? Beda sekali. Beda. Sangat beda. Jadi itu membuat saya tertampar. Itu change training bikin saya change banget. Change banget. Kalau gitu ada Carla juga ikut. Waduh, benar-benar tertampar. Ternyata begitu saya datang kan change training atau ke camp kayak BLC. Ya, Februari kita ada BLC. Mantap. Sudah kaya bang? Ikut BLC kan? Nah jadi change training saya ikut, pulang-pulang saya bilang untung gua habisin duit. Karena pulang dari change training beda mindset, totally beda, banyak perbedaan. Setelah itu saya tidak pernah berhenti lagi ikut training. Ikut training ISP, ikut training The Zone, tim bikin camp saya nggak pernah nggak ikut, ya kan? Kenapa? Karena saya punya impian ingin jadi trainer itu gitu. Saya pengen jadi Pak Hendranya, saya pengen jadi Patmannya, ngerti nggak? Saya pengen jadi Dr. Ferry-nya, jelas nggak? Jadi sebelum saya bisa jadi Pak Hendra, Dr. Ferry-nya, saya harus belajar terus sampai saya bisa. Itu aja pemikiran saya. Terus buku, berapa banyak buku mah? Udah nggak tahu dah. Saat saya harus memimpin Pak Hendra ke Australia, Dr. Ferry juga sempat ke Australia cukup lama. Berarti kan mau nggak mau saya memimpin tim saya, Kumbaya Group. Saya cari buku Kumbaya nggak ada. Jadi saya cari buku kepemimpinan, katanya. Oke, John C. Maxwell. Pernah dengar John C. Maxwell? Aduh, top habis bukunya. Saya beli buku pertama saya 21 Indispensable Quality of Leadership. Buku saku kecil. Saya cari yang kecil biar cepat habis. Oke, saya cari yang kecil. Oke, 21 kualitas kepemimpinan sejati. Cari deh di internet. Ada. Tim Semarang nanya, "Dok, saya mau kepemimpinan saya tambah bagus." Ini. Oke, 21 Indispensable Quality of Leadership. Bagus bukunya. Masih ada nggak, Bang? Dan entah mana ya? Dewi. Aku baca. Kamu? Ternyata. Ya kan? Itu bagus tuh buku. Membuka pikiran. Itu pemimpin harus gini. Apa yang saya lakukan sama tim saya? Saya suruh beli. Kere kan? Nggak beli. Jadi apa? Kita circle. Saya buka bukunya. Oke, hari ini kita bahas kepemimpinan. Nih, pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Nah, itu buku pertama saya ingat banget. Buku kedua saya apa ya, Man? Itu loh, Man, yang marketing apa? Yang ada satu buku lu yang rekomen, satu buku. Ini tulisan semua nih. Oh, the best damn sales book. The best damn sales book ever. Narsis ya. Buku sales terbaik yang pernah ada katanya. Saya kena doktrin kan, beli. Kurang bagus bukunya, tapi karena itu buku sales pertama yang saya beli, bagus banget. Bukan yang terbagus, tapi karena itu buku sales pertama yang saya beli, bagus banget. Bener, percaya deh. Saya baca tuh buku, waduh, ternyata ini buku. Langsung saya kumpulin tim saya, beli. Gak beli. Yang beli cuma 1, 2, kan udah ada lebih ada duit, oke? Tapi ada beberapa yang nggak beli. Oke, kita bahas bukunya. Bahas. Oke, dosen dulu. Selesai. Buku habis. Buku apa lagi ya? Kita dulu ada Book of the Month, ingat Bang? Oh, itu. Book of the Month. Pokoknya setiap bulan ada buku baru. Saya yang tukang beli, tukang baca, terus saya yang ngasih. Ya. Oke. Buku apa lagi waktu itu ya? Business School. Pernah dengar Business School? Robert Kiyosaki. Waduh, itu buku tipis lagi. Saya kedokteran bete sama buku teman. Bosan. Itu Business School. Aduh, gila, nggak tahu masih ada nggak? Masih. Masih ada? Masih. Ayo, beli. Nih ya, semua buku yang saya ngomong catat, beli. 60.000. Tuh, itu mahal amat. 30.000. Kurangin lah, Ci. Harga pas kok. Ya kan? Fotokopi. Robert Kiyosaki Business School. Gila, itu open mindset banget. Kalau Al baca tuh buku, bangga banget sama bisnis jaringan. Benar. Business School. Bahas, oke, yang dibahas Robert Kiyosaki. Teman-teman pada beli.
Bisnisku hampir semua beli ya Mon ya. Twilight. Twilight. Jangan bocorin yang enggak. Oke, udah tuh bisnisku apa lagi Mon ya? Harry Potter. Apa ya? Lupa saya. Hanya buku. Buku si cacing dan kotoran kesayangannya. Itu gila tuh buku top abis, saya kan orang sesat dulu ya. Nggak ngerti saya tentang kotoran. Nggak ngerti saya. Begitu baca buku pertama si cacing. Wah, banyak. Ibarat dari buku itu. Dari surga gitu sih. Mati. Banyak pencerahan lah. Waduh, luar biasa. Di Jogja saya ingat, saya kumpulin semuanya. Mau tua mau muda. Setiap cerita si buku itu ada cerita pilihan lah, 20 saya pilih. Saya bacain. Bahas. Sampai selesai. Pak Mario, saya sudah ngerti semuanya Pak sebelum Bapak ngomong. Tapi nggak apa-apa, banyak yang belum tahu. Jadi fokus saya dulu selama membangun jaringan adalah knowledge. Fokus saya. Sampai Pak Hendra bilang, Mario, tim kamu terlalu banyak tahu. Jadi nggak jalan. Tiap hari bahas buku, nggak pernah bahas perspektif. Tuh. Oh buku, terus gak pernah bahas prospecting, presentasi, kenapa? Saya takut prospecting. Buku saya gak takut. Tapi penting loh teman-teman, penting. Jadi untuk menjawab ini semua, pengetahuan. Nah pengetahuan tentang apa? Nah karena ini kita produk utamanya adalah bisnis, berarti produk utamanya, berarti pengetahuan utamanya adalah tentang network marketingnya itu, konsep jaringan. Konsep jaringan. Bisnis jaringan. Oke? Panjang juga saya ngomong. Bosan nggak? Nggak lah ya. Lanjut. Oke, nah sekarang saya mau kasih tahu pengetahuan saya tentang bisnis jaringan. Oke, saya nggak akan ngomongin tentang hafalan ya. Jadi tentang perusahaan Anda bisa baca sendiri, produk Anda bisa baca sendiri, dan lain-lain. Oke, nah sekarang saya akan ngomongin pemikiran saya tentang bisnis jaringan. Pemikiran saya pribadi ya, Mario Kok, pemikirannya Mario. Oke. Menurut saya, network marketing atau bisnis jaringan adalah satu hal terindah yang pernah terjadi di abad 21. Oke. Dan ini adalah solusi bagi banyak orang. Solusi. Bisnis ini adalah solusi. Oke. Nah, saya kasih tahu kenapa. Oke, yang udah pernah dengar mohon bersabar ya, saya akan ulang lagi. Oke, Anda bisa pakai ini untuk meyakinkan prospek. Oke. Karena kemarin di Semarang, 2 hari yang lalu malam, ada satu orang yang udah ditawarin lebih dari 10 MLM. Oke, masih muda ditawarin lebih dari 10 MLM, banyak. Kemudian dia ngomong MLM ini pernah kode. Karena saya udah paham konsepnya, dia ngomong, saya dengerin, makasih. Dia ngomong, saya dengerin dengan sabar, saya jawabin. Lama-lama luluh dia. Saya nggak guruin dia, nggak berdebat. Pokoknya dia dengar saya ngomong, tapi gini kan, gini bener nggak? Bener ya kok ya. Kalau begini bener ya kok ya. Nah setelah belum join sih, tapi dia minimal respect dia terhadap saya dan bisnis jaringan tuh bagus. Joinnya kapan nanti tunggu dapat modalnya kan udah gitu. Jadi gini teman-teman, menurut saya bisnis jaringan solusi. Kenapa? Ini sedikit bisnis orientasi ya versi saya. Oke? Dari zaman dulu, kalau orang nggak punya duit jadi apa? Jadi apa? Ngemis. Jadi karyawan. Oh enggak. Enggak, maksud saya, salah ngomong. Kalau orang nggak punya modal usaha, nggak punya duit,
Kejam banget. Anda jangan kasar. Semangat banget nih. Oke, kalau orang nggak punya modal usaha, maka cara mereka cari duit adalah jadi Karyawan. betul ya? Nah, kalau orang punya duit jadi apa? Jadi bos ya, pengusaha ya. Oke. Nah, jadi dari zaman dahulu sebelum abad 21 nggak ada solusi. Orang yang nggak ada duit, ya dia harus jadi karyawan. Masalah nanti dia jadi bos apa enggak ya kembali dari kerja keras dan kenekatan dia, betul nggak? Nah, kenapa orang? Nah, jadi dari dulu orang terima nasib. Oh, kalau gue nggak punya duit, gue karyawan seumur hidup, itu sudah nasib saya. Nah, sedangkan si bos karena dia punya duit, oke, dan dia pintar ngolah duit, maka dia akan terus makin kaya, kan gitu. Asal dia benar ya ngolahnya. Kalau dia nggak benar ya dia miskin jadi karyawan. Gue intinya kalau lu miskin lu karyawan, betul nggak? Dari dulu gitu bukan sih? Halo, saya mengada-ngada nggak? Saya nggak bohongin orang ya. Saya nggak bilang karyawan jelek, saya nggak bilang bos jelek ya. Ini fakta. Oke? Nah, di abad 21 ada orang-orang pintar yang nggak bermodal gede, yang nggak bermodal gede. Dia mikir, kok nggak adil? Kenapa yang banyak modalnya doang yang bisa kaya? Gue kaya gimana dong? Gue mau dong kaya. Ngerti nggak sih? Gimana? Gue mau bikin sistem. Gimana caranya modalnya kecil, oke? Tapi gue bisa kaya. Halo? Dimana beribu-ribu tahun sebelumnya nggak pernah ada yang mikirin. Dari dulu terserah. Oke? Nah, di abad 21 muncul konsep bisnis yang disebut bisnis jaringan. Dimana bisnis jaringan adalah solusi untuk orang-orang karyawan, orang-orang bermodal kecil yang pengen kaya. Ngerti nggak? Nah, orang bilang bisnis jaringan jelek, benar? Orang bilang network marketing jelek, benar? Orang bilang MLM jelek, benar? Tapi kenapa masih banyak yang join? Apa yang join itu ditipu? Apa yang join itu didoktrin? Seperti Anda, apakah Anda didoktrin? Saya sih siap terima, saya nggak pernah. Saya join dengan sadar, saya lakuin dengan sadar, dengan bangga. Saya kasih tahu teman-teman. Kenapa bisnis jaringan survive, tambal gede, Mas? Kenapa? Karena bisnis jaringan adalah kebutuhan. Kenapa kebutuhan? Karena banyak orang-orang karyawan yang nggak mau karyawan terus. Dan untuk menyeberang dari karyawan jadi bos, mereka takut. Mau takut? 3 hal yang mereka takut. 1, modalnya. 2, skillnya. Dan 3, waktunya. Ini yang bikin mereka takut. 3 hal ini. Mereka nggak berani loncat, ngerti nggak? Halo? Mereka nggak berani loncat. Seumur hidup terpaksa menerima nasib. Gue karyawan aja. Kenapa? Gue nggak punya modalnya. Gue nggak punya kemampuannya untuk jadi wirausaha. Gue nggak punya waktunya. Betul nggak? Anda pernah dengar kayak gitu? Nah. Halo, Anda pernah dengar? Nah, pertanyaan saya, di tahun 2005, seorang yang namanya Mario Koch tidak terima nasibnya. Tidak terima. Itu yang bikin Dr. Mario Koch join bisnis jaringan. Jelas. Banyak gak Dr. Mario Koch yang lain? Banyak gak? Solusinya apa? Kalau bukan bisnis jaringan, apa solusi? Mau main saham, butuh modal gede gak? Jelas. Mau apa lagi? Bisnis apa? Konvensional misalnya? Toko, butuh modal dong? Waktu dong? Apa lagi? Ayo apa lagi? Online shop. Modal? Kecil ya. Skill? Skill harus kuat bos, siapa yang ngajarin lo? Otodidak bos. Waktu?
Hong Yam bro. Temen gue online shop. Tanya Angel. Bener. Masalahnya gini, kita juga nggak ada waktu ya. Terus terang, saya juga ya kerjain QNet pagi malam, oke. Tapi saya bangun aset, ngerti nggak maksud saya? Online shop tuh nggak bangun aset, ngerti nggak? Jualan, jual, customer masa enak dia mau kemana, ngerti? QNet begitu sudah downline gue, udah IR gue, itu udah aset gue. Tinggal gue baik membina dia, ngerti nggak? Seumur hidup beda. Sibuknya beda, ngerti nggak? Yang satu sibuknya dapat duit kecil yang tidak kekal, tidak ada passive income. Di QNet kita membangun bisnis yang passive income, jelas ya? Beda, jauh beda. Sibuknya beda. Ya? Nah, jadi apa dong solusinya? Tolong kasih tahu saya. Kalau ada solusi lain nggak apa-apa. Ini bisnis jaringan, setuju nggak di ruangan ini? Bisnis jaringan tuh solusi buat masyarakat kita yang nggak bermodal, nggak berkemampuan dan nggak punya waktu untuk lompat jadi bosnya, Pak. Setuju. Loh, saya nggak mendoktrin loh, saya ngomong fakta nggak? Saya nggak ngomong QNet loh, saya ngomong jaringan pada umumnya. Umumnya termasuk MLM. Kalau sepakat tepuk tangan dulu. Sekarang kita lanjut. Tapi Dokter Mario, mengapa ini masih jelek image-nya? Betul nggak? Kalau ini solusi kok jelek image-nya? Oke? Mengapa bisnis jaringan jelek image-nya? Apa jawabannya? Jawabannya adalah pertama, perusahaannya. Kedua, oknum. Oke? Yang bikin bisnis jaringan jelek, oke, adalah satu, banyak perusahaan yang bikin sistem yang diciptakan untuk dibawa kabur. Itu disebut money game. Itu tidak terhindarkan. Orang jahat tidak akan habis. Semua karena Adam dan Hawa. Nggak bisa habis. Jadi kalau Anda, misalnya saya sales Honda motor, apakah Honda bisa jamin nggak ada sales nakal juga? Dealer nakal bisa jamin. Bahkan Toyota aja pernah salah, benar? Semua perusahaan besar Nokia apa nggak salah, kan? Ngerti nggak? Perusahaan sebesar Nokia nih, gara-gara BlackBerry masuk jadi AIG. Sama. Jadi teman-teman, banyak perusahaan jaringan yang diciptakan untuk kabur. Itu yang bikin jelek. Tapi pertanyaan saya, QNet diciptakan untuk kabur? Pertanyaan saya, QNet diciptakan untuk kabur? Jadi kalau QNet tidak diciptakan untuk kabur, ini coret dong. Tapi prospek bilang, hey Dokter Mario, tapi kan tetap QNet juga jaringan. Saya capek lah image ini, sebagaimana saya ubah. Tuh nggak? Saya bilang, hey, siapa yang suruh kamu ubah? Saya sudah 7 tahun, saya nggak berusaha mengubah image ini. Saya tetap, banyak orang bilang bisnis jaringan bang, jalan, ya ada. Tapi saya buktikan saya kaya. Kenapa? Karena saya bisa buktikan, saya bisa ngomong sama dia, saya kepada prospek saya, bahwa perusahaan saya bukan perusahaan macam ini. Jadi kalau misalnya jelek atau nggak jelek, itu kan semua tergantung. Misalnya istri saya, Titin, dari dia kecil sampai gede, mamanya join di sebuah perusahaan jaringan, bukan QNet. Saya nggak mau sebut nama. Oke? Jaringannya bagus nggak? Dulu bagus, sekarang ya agak menurun, tapi tetap legal kok, bukan perusahaan main-main, jelas nggak? Jadi kira-kira orang seperti Titin hormat nggak sama bisnisnya? Mamanya keluar negeri, bisa biayain dia kuliah, bisa apa, hebat nggak bisnis jaringan? Hebat kan? Nah misalnya Anda punya tetangga yang sukses di bisnis jaringan nggak sebelum QNet? Ada? Ada. Maka saat Anda dikenalin bisnis jaringan, Anda bilang itu jelek? Jadi jelek atau tidak tergantung dari pengalaman hidup Anda. Jelas? Jelas?
Jelas. Misalnya